Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 4A, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita belajar matematika, menyambung pembelajaran sebelumnya, yaitu hubungan antar pecahan. Nah, hubungan antar pecahan tadi ada beberapa bentuk. Yang pertama, mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Yang kedua, mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Yang keempat, mengubah pecahan campuran ke bentuk desimal. Yang kelima, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yang keenam, mengubah bentuk desimal ke persen. Dan yang ketujuh, mengubah bentuk persen ke bentuk desimal. D. Hubungan antar pecahan. Pecahan memiliki berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk tersebut berhubungan satu sama lain. Pecahan biasa dapat diubah ke dalam bentuk lainnya. Begitu pula sebaliknya. Berikut, kita akan mempelajari cara mengubah bentuk suatu pecahan ke bentuk pecahan yang lain. Kita terlebih dahulu mengubah pecahan biasa tersebut menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, atau 1000. Penyebutnya kita ubah menjadi 10, 100, dan 1000. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Contoh, ubahlah pecahan 1/5 ke bentuk desimal. 1/5 sama dengan, nah tadi untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal, maka kita harus mengubah dulu pecahan biasa tersebut menjadi pecahan yang dengan penyebut 10, 100, atau 1000. Nah, jadi kita akan mengubah penyebutnya ini bisa 10, 100, atau 1000. Jadi 1/5 kita kali dengan supaya 5 ini bisa 10, 100, atau 1000. Nah, yang pertama 5 ini kita ganti menjadi 10. Penyebutnya kita ganti menjadi 10. Jadi 5 dikali berapa supaya hasilnya 10? Ya, dikali 2. Maka pembilangnya juga harus dikali 2. 1 dikali 2, 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Sama dengan 0,2. Bisa juga seperti ini. Satu 1/5 tadi, 1 dibagi 5 kan 1/5. Jadi ini kita tambah 0, jadi ini 10. 10 dibagi 5 hasilnya 2. 2 dikali 5 10. Sama kan? Jadi bentuk desimal dari 1/5 dari 1/5 adalah 0,2. Nah, bisa juga ini kan 2/10. Karena ini 2 ditambahi dibagi 10. Jadi ditambahi 0, di depan angkanya. Kita masuk ke contoh 2.
Ubahlah pecahan 3/4 ke bentuk desimal. Jawab. Caranya seperti tadi juga, jadi 3/4 sama dengan, nah, penyebut 4 ini bisa kita ubah tadi dengan penyebut 10, 100, dan 1000 atau 1000. 4 di sini kalau penyebutnya 10 kan tidak bisa. Jadi penyebutnya 4 ini kita ubah menjadi penyebutnya 100. 4 dikali berapa supaya hasilnya 100? Ya, 4 dikali 25. Apabila penyebut dikali 25, maka pembilang harus kita kalikan juga dengan 25. 3 dikali 25, 75. 4 dikali 25 yaitu 100. 75 per 100 sama dengan 0,75. Bisa juga dengan cara seperti ini, 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 kan tidak bisa, jadi 0, jadi ini 30 dibagi 4. 30 dibagi 4 yang mendekati hasil 30 yaitu 7. 7 dikali 4 28, sisa 2. Jadi 20 kita tambahkan nolnya, 20 dibagi 4 yaitu 5. 5 kali 4 20. Nah, samakan. Nah, jadi bentuk desimal dari 3/4 adalah 0,75. Nah, ini kan 0,75 dibagi 100. Berarti ada 2 angka di belakang koma. Karena kan 100. Jadi ada 2 angka di belakang koma. Jadi 0,75. Mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa dapat dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama, kita bisa mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10, 100, atau 1000. Yang kedua, kita bisa menyederhanakan pecahan yang diperoleh pada langkah A. Nah, jadi langkah awal itu langsung saja masuk ke contoh. Ubahlah pecahan desimal 0,4 ke bentuk pecahan biasa. Nah, jadi langkah yang pertama itu kita bisa mengubah dulu 0,4 ini menjadi pecahan yang berpenyebut 10, 100, atau 1000. Nah, jadi jawab 0,4. Nah, kita akan mengubah dulu 0,4 ini menjadi penyebutnya 10, 100, atau 1000. Karena ada 1 angka di belakang koma, berarti penyebutnya adalah 10. Di sini 4. Jadi 4 per 10. 4 per 10 ini masih bisa kita sederhanakan lagi atau kita kecilkan lagi. Jadi 4 per 10 kita bagi. Nah, 4 kita bagi menjadi 2. 10 kita bagi juga menjadi 2. Jadi 2 per 5. 2 per 5 apakah bisa dikecilkan lagi? Kita sederhanakan lagi, tidak bisa. Jadi 0,4 itu pecahan biasanya menjadi 2,5. Nah, jadi pecahan desimal 0,4 ke bentuk pecahan biasa hasilnya 2 per 5. Mohon maaf, 2 per 5. Jadi contoh yang kedua, tentukan bentuk pecahan biasa dari 0,75. Nah, jadi caranya sama seperti contoh yang pertama. Jadi 0,75 ini kita ubah
ke bentuk pecahan biasa. Nah, jadi untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa tadi, kita bisa mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Karena ada dua angka di belakang koma, berarti penyebutnya itu adalah 100. Jadi 75 per 100. Nah, 75 per 100 ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 25. 75 dibagi 25 yaitu 3, 100 dibagi 25 yaitu 4. 3 per 4 apakah masih bisa disederhanakan atau dikecilkan? Nah, jadi 3 per 4 itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi bentuk pecahan dari 0,75 itu adalah 3 per 4. Hubungan antara pecahan yang ketiga yaitu mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan biasa yang disederhanakan. Pecahan biasa tidak selalu memiliki pembilang yang lebih kecil dari penyebut. Pecahan yang memiliki pembilang lebih besar daripada penyebut dapat disederhanakan menjadi pecahan campuran. Saja kita masuk ke contoh. Ubahlah pecahan biasa 15 per 4 ke pecahan campuran. Jawab. 15 kita bagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 4 yaitu 12, berarti sisa 3. 15 dibagi 4 sama dengan 3, sisa 3. Bisa juga seperti ini. 15 dibagi 4. 4 dikali 3 yaitu 12. Dikurang sisa 3. Jadi 15 per 4 sama dengan 3 per 4. Nah, coba kita buktikanlah. 4 kita kalikan 3 sama dengan 12. 12 ini kita tambahkan 3 sama dengan 15, pernya tetap per 4 sama. Contoh yang kedua, ubahlah pecahan biasa 51 per 24 ke pecahan campuran. Caranya sama saja seperti contoh yang pertama tadi. Ini 51 kita bagi 24 sama dengan 2. 2 dikali 24 hasilnya 48. Berarti dari 48 ke 51 itu tersisa 3. Bisa juga seperti ini. 51 dibagi 24. Ini 2 dikali 24 48. 51 dikurang 48 yaitu 3. Jadi 51 per 24 sama dengan 2. Ini 2 3 per 24. Nah, 24
kita kalikan dengan 2, yaitu 48. Lalu 48 kita tambahkan ke 3 dengan 3 sama dengan 51. Nah, jadi pernya tetap 51 per 24. Nah, ini sama dengan, jadi 51 per 24 itu adalah pecahan biasa yang kita ubah ke pecahan campuran, sama dengan 3 per 24. Hubungan antar pecahan yang keempat yaitu mengubah pecahan campuran ke bentuk desimal. Pecahan campuran dapat diubah menjadi bentuk desimal dengan 2 cara berikut. A. Pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Selanjutnya, pecahan tersebut diubah menjadi desimal. Dan yang ke B, kita memisahkan dulu pecahan dari bilangan bulatnya, kemudian mengubah pecahan ke bentuk desimal. Selanjutnya, kita jumlahkan bilangan bulat dengan bentuk desimal dari pecahan tersebut. Langsung saja kita masuk ke contoh. Ubahlah pecahan 21/4 menjadi bentuk desimal. Cara 1 yaitu 21/4. Nah, ini kita jadikan ke pecahan biasa dulu. Nah, jadi ini 4, ini kita kali, kita jumlahkan. Jadi 2 kita kali 4, lalu kita tambahkan 1/4 karena penyebutnya 4, sama dengan 2 dikali 4, 8 ditambah 1/4, jadi 9/4. 9/4 sama dengan, nah ini kita sudah pernah belajar pada pertemuan sebelumnya, pada pembelajaran sebelumnya. Jadi pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama. Nah, jadi 9 kita kalikan dengan 25 dan 4 kita kalikan dengan 25. Jadi 9 dikali 25, 225. 4 dikali 25 yaitu 100. Nah, kenapa Ibu memilih 25? Karena untuk menjadi bentuk desimal itu kan ada 10, 100 dan 1000. Nah, kalau 10 kan tidak bisa kita, 4 tidak bisa kita kalikan supaya hasilnya jadi 10. Jadi 4 Ibu kalikan 25, jadi hasilnya 100. Jadi 225 per 100 sama dengan 2,25. Nah, karena di sini kan dibagi 100, jadi nolnya ada 2, jadi 1, 2. Berarti komanya ada di 2,25. Bisa juga dengan cara seperti ini. 225 kita bagi 100. 225 kita bagi dengan 100. Pertama hasilnya 2. 2 dikali 100, 200. Kita kurang. Hasilnya 25. Kita koma, jadi di sini tambahkan 0. 2 lagi. 2 dikali 100, 200. 0. Sisa 50 tambah 0, 500 dibagi 100 yaitu 5. 5 dikali 100, 500. 500 dikurang 500 hasilnya 0. Sama 2,25. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, 21/4. Nah, ini kita pisahkan dulu.
Jadi 2 ditambah 1/4 ditambah pecahan biasa sama dengan 2 ditambah 1/4. Ayo, 1/4. Ini kita tambahin 0, di atasnya kita tambahin 0, jadi 10 dibagi 4 tidak bisa. Di sini 2 dikali 4 yaitu 8. Kita kurang sisa 2, ditambah 0, 20 dibagi 4 itu 5. 5 dikali 4 20 dikurang 20 0. Jadi pecahan 1/4 kalau kita jadikan bentuk desimal yaitu 0,25. Nah, tinggal kita jumlahkan, hasilnya 2,25. Nah, cara 1 dan cara 2 hasilnya sama-sama 2,25. Hubungan antar pecahan yang kelima yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan biasa tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut 100. Langsung saja kita masuk ke contoh. Ubahlah pecahan 3/4 menjadi bentuk persen. 3/4 kita ubah menjadi bentuk persen. 3/4 dikali. Nah, tadi kan untuk mengubah menjadi persen, maka pecahan biasa tadi kita ubah penyebutnya menjadi 100. Nah, di sini penyebutnya harus jadi 100. Jadi 4 kita kalikan berapa supaya hasilnya 100. Nah, jadi 4 kita kalikan 25 supaya hasilnya 100. Apabila penyebutnya kita kalikan 25, maka pembilangnya juga kita kalikan 25. Jadi 3 dikali 25 yaitu 75. 4 dikali 25 100. 75/100 jadinya 75%. Jadi pecahan 3/4 kita ubah menjadi bentuk persen yaitu 75%. Contoh yang kedua, ubahlah pecahan 2/5 menjadi bentuk persen. Caranya sama saja seperti contoh 1 tadi. Nah, 2/5 kita kalikan 2/5. Nah, jadi 5 kita kali berapa sehingga hasilnya 100? Ya, 5 kita kalikan dengan 20. Apabila penyebut kita kalikan 20, maka pembilang juga kita kalikan 20. 2 dikali 20 yaitu 40. 5 dikali 20 yaitu 100. 40/100 sama dengan kita ubah menjadi persen, berarti 40/100. Jadi pecahan 2/5 kita ubah menjadi bentuk persen yaitu 40/100. Dan hubungan antar pecahan yang keenam yaitu mengubah bentuk desimal ke persen. Untuk mengubah bentuk desimal ke persen ada dua cara. Yang pertama, kita
harus mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Dan cara yang kedua, kita mengalihkan bentuk desimal dengan 100%. Langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, contohnya tadi dari pecahan desimal kita ubah ke persen. Nah, itu ada dua cara. Yang pertama, cara 1, 2,18 itu berarti 218 per 100 sama dengan 218%. Nah, cara yang satu tadi, kita mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, ini dari pecahan desimal kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu sehingga dapat ya persennya. Cara 2,18 kita kalikan dengan 100%. Hasilnya 218%. Nah, cara yang kedua tadi kita mengalihkan bentuk desimal. Ini bentuk desimalnya 2,18 kita kalikan dengan 100%. Nah, dapat 218%. Ini bentuk persennya. Jadi bentuk persen dari 2,18 adalah 218%. Nah, di sini jadi 218%. Ini mengubah bentuk desimal ke persen. Ada dua cara. Hubungan antara pecahan yang terakhir, yang ketujuh, mengubah bentuk persen ke bentuk desimal. Nah, dengan cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian kita ubah menjadi desimal. Langsung saja kita masuk ke contoh. Ubahlah bentuk 75% ke bentuk desimal. 75%. 75% ini sama dengan 75 per 100. 75% ini bentuk persen, kita ubah ke pecahan biasa dulu. Jadi 75% sama dengan 75 per 100. Nah, dari pecahan biasa ini baru kita bisa mengubah ke bentuk desimal. 75 per 100. 75 dibagi 100. Nah, jadi di sini 0, jadi 750 dibagi 100 yaitu 7. 7 dikali 100 700 dikurang 750 dikurang 700 itu 50 tambah 0. 500 dibagi 100 itu 5. 5 dikali 100 500. 500 dikurang 500 0. Berarti 75 dibagi 100 yaitu 0,75. Jadi bentuk persen 75 per 100 kita ubah ke bentuk desimal yaitu 0,75. Nah, caranya tadi dari persen kita ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Dari pecahan biasa baru kita bisa mendapatkan bentuk desimal. Itu tadi pembelajaran kita hari ini, matematika tentang hubungan antar pecahan. Semoga pembelajaran kita hari ini ilmunya bisa bermanfaat dan berkah dan mudah dipahami. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.